Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam sebuah persekutuan yang indah pagi hari ini. Senang sekali saya bisa menjumpai kita semua untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Karena itu sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita berdoa. Ya Bapa, pagi hari ini kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan sehingga kami dapat menikmati pagi yang cerah dan udara yang segar. Dan Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk sebuah persekutuan yang indah, kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Karena itu Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu memberkati hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan boleh menjadi rema bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Mazmur 130 ayat 6. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, pemazmur mengalami kesakitan. Kesakitan tidak hanya dalam hal fisik, tetapi juga jiwanya yang sakit. Dan ketika dia mengalami kesakitan, tidak ada yang memperhatikannya. Dan itu bisa saja terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita dalam kesakitan, bisa saja teman atau sahabat kita atau keluarga kita justru meninggalkan kita. Karena itu bisa saja orang yang sedang sakit lalu kemudian merasakan sendiri, merasa ditinggalkan, jatuh kepada lembah keterpurukan. Pemazmur dalam ayat 1 sampai mengatakan, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Jurang yang dalam berarti dia merasa sudah dalam keadaan putus asa. Lembah keterpurukan. Dan dia mengatakan pada ayat 2, Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Begitu dalamnya kesedihan pemazmur. Begitu dalamnya depresi atau tekanan jiwa pemazmur. Apakah hanya pemazmur yang pernah merasa demikian, Bapak Ibu Saudara-saudara? Tidak. Di Alkitab dituliskan Salomo pernah mengalami tekanan sampai merasa putus asa sehingga ia membenci hidup dalam Pengkhotbah 2 ayat 17. Siapa lagi? Ada Elia. Elia pernah merasa sangat takut sehingga dia merasa depresi dan mau mati. 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Lalu kemudian ada Yunus yang pernah dikuasai kemarahan dan ia mau mati. Yunus 4 ayat 8. Paulus juga ternyata pernah mengalami keputusasaan karena beban yang ditanggungkan begitu besar dan berat. Sehingga ia putus asa dalam 2 Korintus 1 ayat 8. Ternyata begitu banyak orang yang pernah merasakan putus asa di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dalam sebuah buku yang saya baca, di sana tertulis pada bulan September 2019, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO melaporkan bahwa di seluruh dunia setiap 40 detik terdapat 1 orang meninggal karena bunuh diri.
Tentu hal ini hal yang serius Bapak Ibu Saudara-saudara. Hidup yang begitu berat, di mana di dalamnya orang harus berjuang untuk bertahan hidup, tetapi kemudian dia tidak kuat sehingga menyebabkan dia depresi, tertekan, kesepian, akhirnya bunuh diri. Hidup itu kejam. Itu sebabnya ada ungkapan yang seperti itu. Hidup itu kejam. Karena itu di dalam hidup yang dianggap berat, hidup yang bisa menyebabkan depresi, kepada siapakah kita datang, Bapak Ibu Saudara-saudara? Ketika hidup terasa berat karena begitu berat persoalan yang kita hadapi, kepada siapakah kita mengadu, Bapak Ibu Saudara-saudara? Dikatakan dalam Ibrani 13 ayat 5b, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu dikatakan oleh Tuhan. Karena itu satu-satunya yang kita percaya, yang dapat menolong dan yang dapat mengeluarkan kita dari permasalahan hidup, yang dapat mengeluarkan kita dari rasa tertekan dan depresi, hanya Tuhan Yesus. Karena itu, marilah kita senantiasa berharap kepada Tuhan. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Artinya bahwa Tuhanlah yang kita paling harapkan di dalam kehidupan kita. Dikatakan dalam Mazmur 38 ayat 16, sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap, Engkaulah yang akan menjawab, ya Tuhan Allahku. Mungkin keluarga tidak memberi jalan keluar. Teman, sahabat tidak memberi jalan keluar ketika kita sedang mengalami persoalan yang berat. Tetapi Tuhan akan memberikan jalan keluar ketika kita datang kepadanya. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yesus adalah penolong yang sejati. Karena itu mari kita berseru kepada Tuhan. Walaupun kadang-kadang Bapak Ibu Saudara-saudara, mulut kita tidak dapat berucap karena terlalu sedih, terlalu berat pergumulan kita. Mungkin saja bahkan kita takut berharap. Air mata kita telah bercucuran setiap malam. Tetapi walaupun mulut kita, bibir kita tidak mampu berucap, hati kita masih mampu menjerit kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti akan mendengar dan siap untuk menolong kita. Kalau kita ditanya, bila mana mentari bersinar sangat indah? Bukan waktu sunshine, bukan waktu sunrise menghangatkan pagi beku, bukan juga waktu sunset menyambut dingin kelamnya malam. Mentari sangat indah ketika wujudnya tak terlihat, saat kita bisa memandang indahnya rembulan. Itu hanya sekedar ungkapan Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa kita dapat menikmati mentari yang bersinar, kita dapat menerima indahnya bulan, menyambut dinginnya malam ketika hati kita
di dalamnya ada Tuhan yang kita percaya akan senantiasa menolong kita. Itu sebabnya dikatakan oleh pemazmur, jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Teruslah berharap kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan, karena hanya di dalam Tuhanlah pertolongan dan rancangan indah yang penuh harapan yang disediakan bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini yang boleh kami dengar. Firman-Mu mengajarkan kepada kami ya Bapa, agar kami senantiasa hidup dalam berpengharapan kepada Tuhan dan tidak jemu-jemu untuk selalu berseru dan berdoa kepada Tuhan, karena kami tahu satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan, kemampuan, dan pertolongan hanyalah Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Terpuji nama Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami kekal selama-lamanya. Amin.